Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna lil qiyami tilawati wa tadabburil Qur'an. Qala Rasulullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanannya lebih meningkat saat di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Hina yalqahu Jibril. Karena habis didatangi oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya. Dan adalah Jibril setiap malam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajak untuk murajaah Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair. Sehingga Rasulullah semakin meningkat kedermawanannya dalam berbagai macam kebaikan. Minar rihil mursalah, bahkan melebihi cepatnya tiupan angin yang sedang bertiup. Ya. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi insyaallah jelas hadisnya ya. Pertanyaannya sebetulnya Rasulullah itu miskin atau kaya sehingga harus disebut dengan ajwadan nas. Ya. Kok kalau melihat ceritanya ya isinya miskin semua. Ya. Pulang dari masjid nanya ke Aisyah. Sering terjadi, Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan untuk sarapan pagi ini? Enggak ada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berpuasa. Dua kali Fatimah minta bantuan kepada Rasulullah, ya, terkait dengan kerepotannya di rumah tangga karena nggak ada pembantu. Ya. Maka yang pertama tidak bisa dikabulkan ya karena Rasulullah menyatakan tidak punya apa yang bisa diberikan. Dan kemudian memberi nasihat atau tips ya udahlah ya, kalau mau tidur jangan lupa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Itu insyaallah akan memberi solusi atas permasalahan. Suatu saat datang lagi ya.
minta tolong bisa nggak kami kasih pembantu, lagi-lagi Rasulullah nggak bisa, diajari lagi doanya ya. Kalau mau tidur baca doa ini, Allahumma rabbas samawati wa rabbal arsyil azim ya, khaliqu kulli syai' dan seterusnya, antal awwalu wa ma qablaka syai' wa antal akhiru wa ma ba'daka syai' dan seterusnya ya, sampai akhir doanya, iqdi annid duyun ya. Tolong ya Allah lunasi hutang-hutang saya ya, wa aghnini amma siwak, dan berilah aku ya kecukupan yang membuat aku tidak butuh dengan yang lain ya. Dan masih banyak yang lain ya. Tidur hanya beralaskan tikar, sehingga seorang sahabat yang kebetulan melihatnya sampai berderai air mata ya. Katanya, ya Rasulullah, kamu dengan Kisra ya, tentu perbedaannya langit dan bumi ya. Betapa mulianya dirimu dan betapa rendahnya Kisra ya, raja di Raja Persia ya. Tapi Raja Persia itu tidurnya di tempat yang sangat mewah. Nah, kau tidur cuma beralaskan tikar ya, punggungnya sampai ya berbekas baris-baris ya, barat daripada tikar itu sendiri ya. Sudahlah, nggak usah nangis, kata Rasulullah. Hidup ini kan seperti orang melakukan perjalanan ya. Kalau lagi capek ya berteduh, kalau nggak ada capek ya berangkat lagi, artinya ditinggalkan tempat teduh ini ya. Begitu Rasulullah. Dan masih banyak lagi ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kaya ya, tapi menjadi ajwadun nas ya. Ini pengertiannya gimana ini ya. Ya. Maka jamaah rahmukumullah ya, ajwad dan tidak ajwad itu pada hakikatnya bukan kepada nominalnya ya, tapi kepada tadhiyahnya ya, kepada pengorbanannya ataupun prosentasenya ya. Seseorang sekali infak 1 juta, tapi ternyata itu 50% dari yang dimiliki ya. Infaknya 1 juta, saldonya 1 juta ya, 50%, wah itu sudah sangat banyak ya. Si fulan infaknya 1 juta, saldonya berapa? 10 juta, waduh. Saldonya berapa? 100 juta, saldonya berapa? 1 M, ya nggak ada apa-apanya. Tetap yang ajwad itu yang ya, yang 1 juta tapi itu 50% dari hartanya ya. Begitu cara memahami. Karena ya, infak seseorang dihitung dari nilai tadhiyahnya, pengorbanannya. Ya. Yang kedua disebut dengan ajwad, padahal nggak kaya ya. Ya. Karena apa? Karena fokus pikirannya ya. Manusia itu ketika fokus pada sesuatu, biasanya Allah akan ya, merealisasikan fokus pikirannya ya. Ya. Jadi ada sebagian orang sebetulnya saya nggak mampu-mampu banget punya HP yang sampai 20 juta ya. Ya, HP yang lambangnya apel kegigit ya. Dia nggak punya dia, tapi karena kepengen banget ya, pikirin terus ya, akhirnya kebeli juga. Bukan berarti dia kaya, tapi dia memang fokusnya pengen punya
ya. Begitu yang punya mobil ya. Ya sebetulnya nggak berlebih-lebih banget, tapi karena fokus ya itu wajar, manusiawi lah ya. Tapi jangan sampai nggak punya ya fokus dalam berinfak ya. Terutama saat melihat orang lain berinfak dengan jumlah yang menurut kita saat ini mustahil ya. Lihat orang infaknya 1 M ya. Bagi kita aduh kayaknya mustahil ya. Justru disitulah kamu berkeinginan ya. Kalau sekedar fulan infak 100.000, saya juga bisa 100.000 ya. Berkeinginan itu masih wajar ya. Yang musibah ya nggak punya keinginan sama sekali, orang lain berinfak 100.000 ya bodo amat ya. Karena ya, mental berinfak atau amal infak dan amal ta'amul ma'al Quran termasuk 2 hal yang harus diinginkan ya. La hasada illa fitnataini rajulun atahullahu al-Quran ila akhirih wa rajulun atahullahu malan ila akhirih ya. Kenapa harus didamba-dambakan 2 hal ini ya? Karena 2 hal ini merupakan sumber pahala yang luar biasa ya. Kalau disebut dengan pembekalan ataupun penyiapan bekalan akhirat, 2 hal inilah yang paling besar memberi bekalan ya untuk kehidupan akhirat manusia ya. Hidup bersama Al-Quran dan hidup dengan infak yang sebanyak mungkin ya. Akhirnya para sahabat pun ya sebagian besar berusaha dua-duanya ya. Abu Bakarnya, secara Umarnya ya, dan semua 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, itu adalah orang-orang yang unggul dua-duanya ya. Bersama Qur'annya luar biasa ya, infaknya juga luar biasa ya. Di kalangan tabi'in terkenal dengan utamanya Abdullah ibnul Mubarak ya. Jadi kalau melihat kehidupan orang-orang beriman, orang-orang soleh terdahulu ya, jadi sepertinya dengan hadis la hasada illa fitnatain ya, itu cara berpikirnya bukan ya Allah jadikan saya kaya supaya berinfak, enggak, ya Allah jadikan saya sebagai ahli infak ya, ahli zakat ya. Ya otomatis siapa yang kepinginnya ahli infak, ahli zakat ya, ya Allah sediakan harta ya. Ya gimana nggak berpikiran seperti itu kalau ayatnya mengatakan begini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun ya. Di akhir disebut ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus la haula wala quwwata illa billah. Penghuni-penghuni firdaus itu adalah orang yang mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat ya. Alladzina hum lizzakati fa'ilun, bukan wahum walladzina hum lizzakati mustahiqun ya. Bagaimana dengan nasib kita ini ya? Ya. Mulailah dengan berkeinginan menjadi walladzina hum lizzakati fa'ilun ya. Ya. Ketika ada keinginan, ada kepikiran, kapan saya menjadi orang yang fa'iluna lizzakah. Ada keinginan, ada doa, ada usaha. Sampai ketika sudah sampai usaha itu, ingin doa usaha itu, saya yakin Allah sudah memasukkan hambanya itu
termasuk walladzina hum lizzakati fa'ilun, betapapun belum ada realisasinya. Ya. Ya, silakan buka hadis Riyadhus Shalihin ya. Yang awalnya berbunyi begini ya. Innamad dunya li arba'ati nafarin, kata Rasulullah. Dunia ini isinya empat manusia ya. Kaya dan kepingin kaya ya. Ya. Jadi memang nggak mungkin kaya semua ya. Tapi kepingin kaya, nah itu masih mungkin ya. Tapi kepingin yang serius ya, yang namanya kepingin ya ada doanya, ada nyobanya, nyoba ini, nyoba itu ya. Maka Rasulullah mengatakan fa ajruhuma sawa. Ini saya singkat haditsnya ya. Dua orang ini antara yang pelaku zakat atau pelaku infak dengan yang berkeinginan ini pahalanya sama. Ya. Karena ketika hari ini dia belum berzakat, belum berinfak, bukannya nggak mau ya, tapi memang belum dikasih oleh Allah. Coba kalau dikasih ya. Nah, ini pentingnya berkeinginan dalam hal infak, zakat dan lain sebagainya ya. Jadi manhajnya bukan ya Allah berilah saya kaya nanti saya berinfak, enggak begitu. Karena kalau betul-betul kaya belum tentu loh ya. Begitu kaya ya ada sebagian jamaah yang infaknya sampai 200 juta ya. Ya, akhirnya apa? Maju mundur ya. Ustaz kok gede banget ya? Ya, zakat saya 200 juta katanya. Ini 200 juta ini nyarinya susah ini. Kok sekarang harus dibagi-bagi ya. Ya. Ibu punya 200 juta ya. Berapa harta ibu? Ya. Ya, ya paling tidak ya berapa itu? Sekitar 8 miliar ya. Ya. 8 miliar. Ibu kira yang punya 8 miliar itu semua orang ya. Tanya di RT ibu yang punya 8 miliar itu berapa orang ya. Kalau ada 200 orang ya, ada 10 orang aja tuh hebat tuh ya, yang bisa punya 8 miliar ya. Baru dia nyadar, iya ya ya. Ya udah, nggak semua orang punya 8 miliar, kamu punya 8 miliar, sekarang mau keluarin kamu 200 juta, kamu maju mundur ya. Gede banget ya katanya ya. Nggak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu zakat dulu, kepinginnya itu zakat dulu, infak dulu ya. Sehingga ketika Allah buka itu rezeki, ya otomatis saya itu punya uang untuk zakat ya. Ya walaupun alhamdulillah Ibu Solehah ini begitu kasih penjelasan seperti itu, baru dia menyadari dan dengan ringannya mengeluarkan 200 juta itu ya. Lah karena itu Allah ingatkan ya wa atuhum mimma lillah ya. Ya, berikan harta yang kamu miliki itu sesungguhnya itu milik Allah ya. Wa mimma razaqnahum, kalau kamu punya rezeki itu dari saya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih ya. Harta yang kamu miliki itu saya titipkan kepada kamu agar kamu kelola ya. Ya. Bukan milik kamu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa aja yang kamu miliki itu milik Allah dan harus kembali kepada Allah ya. Maka ketika kembalinya dengan sukarela itu, ini saya kasih, ini zakat saya, ini infak saya, maka manusia menjadi termuliakan ya. Tapi kalau ya kembalinya kepada Allah tuh nunggu mati, ya semua orang juga pasti mati ya. Artinya kembalinya ya terbawa oleh sistem yang ada karena kondisi. Tapi kalau kembalinya sengaja menyerahkan ya, maka itu akan memuliakan manusia. Nah, itu jawabannya ya. Karena ajwadan nas adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan. Gimana disebut dermawan? Kan terkenal miskin ya.
ternyata ya bukan masalah miskin enggaknya ya, tapi masalah niatnya, akidahnya, semangatnya ya, usahanya, cita-citanya. Ketika itu semua ngumpul di hati manusia ya, dalam rangka berinfak, berzakat, fa anta ajwadun nas, kamu sudah termasuk dermawan ya. Karena nanti perjalanan hidup nggak pernah tahu ya. Mungkin ibu-ibu juga mengalami ya, ya dulu gimana waktu pertama nikah ya, ya jangankan untuk istilahnya tahsinat itu tersier ya, ya untuk yang primer aja susahnya bukan main. Tapi kalau sudah dibukakan ya, ya, ya Allah beri kemudahan ya. Tapi kalau niat itu sudah dimulai, cita-cita itu sudah dimulai, kepikirannya sudah dimulai, doanya sudah dimulai dan seterusnya, begitu ada ringanlah harta itu dikeluarkan. Ya, ya begitu hakikat tarbiyatul infak. Ya. Dan semuanya ini ya, keinginan, cita-cita, berdoa, kepikiran, berusaha itu nggak ada semua dalam kehidupan orang munafik ya. Nggak ada semua ya. Kata orang munafik ya, minal a'rabi may yattakhidhu maghraman, katanya ya. Enak aja kita udah susah-susah kemudian suruh keluarin ya, suruh infakin, suruh zakatin ya. Maghram ya, maghram itu bisa bermakna seperti hutang ya. Saya punya kewajiban apa harus menginfaki dia ya, ya. Maghram itu ibaratnya juga denda ya. Misalnya salah apa harus menginfakin dia ya. Karena semua nilai akidah, nilai keimanan, nilai ihtisab nggak ada semua ya. Bahkan maghram itu bisa seperti apa? Seperti orang dipalak ya. Kita kan nggak mau dipalak ya. Allah yang nyuruh, dia merasa dipalak ya. Ya. Taubah 98 ya. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman ya. Kenapa? Karena memang nggak suka dengan Islam dan kaum muslimin. Wa yatarabbasu bikumud dawair ya. Dia senang kalau kaum muslimin di Gaza ya lagi dihabisin begitu ya, syukurin ya. Lagian Yahudi dilawan, itu ada di bumi ini sampai saat ini seperti itu ada ya. Sementara yang lain berdoa ya, punyanya cuma segenggam ya, nilai uang segenggam beras dikasih ya. Maka Allah katakan alaihim dairatus sau, orang-orang yang membenci Islam, kaum muslimin, nggak ingin kaum muslimin mengalami kondisi yang enak, lebih bahagia kalau kaum muslimin itu hidup dalam kesengsaraan. Allah katakan sebentar lagi dia yang sengsara, alaihim dairatus sau. Dan Allah Maha mendengar, Maha tahu siapa-siapa orang yang punya seperti ini, punya mental seperti ini. Ada juga yang bagus ya, tarbiyah infaknya udah berjalan. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara orang-orang Badui itu ya, sudah beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Bagi dia wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallah ya. Berinfak itu ya adalah bentuk pendekatan dirinya kepada Allah ya. Qurbatin indallah ya. Bagaimana bisa menjadi qurbat ya? Dia yakin yang ngasih kan Allah ini ya. Ya. Semua orang juga kepingin kaya, semua orang juga kepingin punya duit, tapi tidak semua orang jadi punya duit. Karena dia sadar ini pemberian dari Allah, saya kembalikan. Saat manusia begitu qurbat, mendekatlah dirinya dengan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semua manusia kalau udah punya, jangan ditanya cintanya sama duit kayak apa ya. Ya.
hilang duitnya sedih, ya. Keluar untuk ini sedih juga, ya Allah, nggak habis-habisnya ya. Ya baru dapat lewat doang, ya. Tapi ketika Allah yang nyuruh infakkan, ya, dia sadar duit saya cintai, Allah saya cintai, Allah lah yang lebih saya cintai, keluarin, ya. Jadilah qurbat, ya, sikap yang membuat dirinya lebih dekat kepada Allah. Dan Allah itu yaghar, ya. Allah itu pencemburu berat, ya. Kalau ada hambanya seperti ini, ya Allah ini hambaku, ya, kok lebih cinta saya daripada sama duitnya, padahal manusia aslinya lebih cinta kepada duitnya, ya. Maka Allah pun akan bertindak, nggak boleh, ya. Saya lebih cinta daripada manusia itu kepada saya, ya. Maka disitulah, ya, dari infak itu ada pahala yang besar. Dari infak itu ada penggantian dari Allah, ya. Walaupun ini tidak menjadi target manusia, ya, tidak seperti yang sering digembar-gemborkan, ya, infak 1 juta, ntar lagi dapat 10 juta, ya. Akhirnya infaknya bukan kurubat, ya, infaknya udah kayak bisnis aja, ya, kayak investasi jadinya, ya. Yang namanya investasi bisa cash bisa enggak, ya. Kalau nggak cash ya berarti nanti di akhirat pengembalian berlipat-lipatnya. Di dunia bisa terjadi bisa enggak, ya. Kalau infaknya kamu infak motor, ntar lagi kamu dapat mobil, ya. Itu mungkin terjadi, tapi tidak bisa menjadi sebuah bisnis seperti itu, ya. Ya, karena itu kalau ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh begitu biasanya nggak lama, ya, 1 tahun 2 tahun dia hilang, orangnya hilang, fikrahnya hilang, ya. Makanya penting ikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang, memanfaatkan medsos, akhirnya semua pada tertarik hal-hal yang nggak biasa terjadi, ya. Kalau yang normal itu orang suka nggak tertarik, tapi kalau yang aneh-aneh orang tertarik, ya. Ujungnya nyesel, ujungnya demo, ya. Jadi wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul, ya. Dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau saat ini didoakan oleh kaum muslimin yang telah menerima infak-infak itu, ya. Ala innaha qurbatul lahum. Tahuilah bahwa infaknya betul-betul akan membangun kedekatan manusia itu kepada Allah, ya. Manusia pejabat dekat dengan manusia, ya udah pasti manusia dekat pejabat itu dapat kemudahan, dapat, ya, kedudukan yang istimewa, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ala innaha qurbatullah sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim, ya. 99 surat At-Taubah, ya. Kemudian, ya, pertanyaan kedua, ya, iya secara teori semua orang kepingin begitu, tapi prakteknya nggak semudah itu, ya. Jadi gimana supaya mudah, ya? Untuk seperti fikrah ada yang kita bahas, supaya mudah itu gimana, ya? Maka Allah turunkan Al-Quran, ya. Amal apa saja yang menurut kita nggak terjangkau, ya, yakinlah solusinya ada dalam Al-Quran. Sumber motivasinya ada dalam Al-Quran, ya. Cepat atau lambat, ya, kamu akan temukan solusi itu, ya.
Al-Quran yang dibaca saja misalnya, insya Allah menjadi motivasi. Apalagi Al-Quran yang dipelajari, Al-Quran yang ditadabburi, Al-Quran yang dihafal, Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Ya. Itu semua akan menjadi sumber motivasi. Amal apa saja yang menurut manusia nggak terjangkau. Ya. Teorinya sih gampang. Ya. Ya. Tapi ketika betul-betul di lapangan, ya, disitulah Al-Quran akan berfungsi memberi energi dalam beramal. Ya. Ya, itulah yang dimaksud oleh hadis tadi. Ya. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Dan kedermawanan Rasulullah itu meningkat di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Apa hubungannya Ramadan dengan Jibril? Ya, ya, saat Ramadan Rasulullah selalu tiap malam didatangi Jibril. Ya. Untuk apa? Yudarisuhul Quran. Ya. Untuk diajak tadarus Al-Quran. Rasulullah baca, Jibril dengerin. Dampaknya apa? Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Ya. Kalau disebut al khair tidak sekedar harta saja, apa aja, semua yang baik Rasulullah itu ajwad. Ya. Ibaratnya selalu siap. Ya. Ya. Untuk kebaikan, untuk kebahagiaan istrinya, apapun yang harus dilakukan siap. Untuk kebahagiaan masyarakatnya siap. Ya. Termasuk salah satunya harta. Itu semangatnya melebihi semangat berhembusnya angin. Ya. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang terus dibaca, terus ditadabburkan, terus dikaji, ya. Ya. Itu akan membentuk, ya, kebersihan jiwa. Ya. Ya. Saat jiwa itu bersih, yang disebut dengan proses takhalli, ya, maka jiwa itu akan mudah melakukan tahalli, menyerap semua nilai yang baik. Ya. Artinya saat itu manusia sedang yarfa, sedang meningkat, ya. Ya, ibaratnya ataupun sedang melepas unsur-unsur kemanusiaannya. Ya. Yang ada adalah unsur-unsur robbaniyah yang ada dalam dirinya. Ya. Dan itulah hakikat tarbiyatul Quran. Ya. Apa saja yang dilakukan oleh manusia melebihi dari kondisi fisiknya, maka saat itu manusia sedang, ya, yarqa istilahnya, ya. Ada doa begini, Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ya. Ya Allah, jadikan aku pembaca Al-Quran yang selalu meningkat. Ya. Ya, salah satunya meningkat dari unsur-unsur kemanusiaannya. Ya, namanya manusia disuruh mengeluarkan apa yang paling dicintai. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, nggak mau. Tapi karena sedang yarqa, dia sedang meningkat. Ya. Artinya jiwanya melangit. Ya. Saat melangit, ya ringan keluarin. Ya, namanya manusia, ya, habis berbuka ya enaknya tidur lah, ya. Tapi karena yarqa, dia tarawih, dia baca Quran, dia qiyamul lail, ya. Bil khusus yang qiyamul lailnya 1 juz, 2 juz, ya. Berarti ada kondisi yarqa yang melebihi dari kondisi kemanusiaannya, ya. Yang berjihad di jalan Allah, yang sedang mendapat ujian yang berat, ya, kok begitu kuat, itu pasti dari Al-Quran yang membuatnya yarqa, ya. Alla taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa, dan jangan kau jadikan aku, ya, pembaca Al-Quran yang nggak ningkat-ningkat, ya. Ya. Quran itu selalu dibaca tapi pelitnya nggak hilang-hilang, ya. Quran saya sudah dihafal tapi malas ibadahnya, ya, nggak hilang-hilang, ya. Ya, nyaris Al-Quran tidak memberi dampak amali dalam dirinya, ya, walaupun
insya Allah tetap dampak thawabi, dampak pahala ya. Maka Al-Quran yang hanya dampak pahala belum sampai amali tidak akan memberi kenikmatan yang utuh ya. Karena Al-Quran itu akan lebih nikmat kalau ada dampak amali ya. Betul-betul ada di dalam kehidupan kita ya. Al-Quran mengatakan begini, kalau kamu jadi suami bisa bersabar dengan kekurangan istrimu, itu akan Allah konversi dengan berbagai macam kebaikan ya. Ya. Nggak taunya di lapangan terjadi ya. Ya. Tapi ingat ayat ini, enggak, saya harus bersabar ya. Saya harus menahan diri ya. Tasdiqan liqaulihi ta'ala, karena aku yakin ya, janji Allah enggak bakal meleset ya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira ya. Tentu kok kalau kebalikannya enggak disebut di ayat, tentu kebalikannya lebih dahsyat lagi ya. Kalau istri yang bersabar sama akhlak suaminya ya, karena aslinya itu nggak boleh terjadi ya. Ya. Karena suami sebagai pemimpin otomatis seharusnya pemimpin yang sayang sama rakyatnya ya, tapi ini kebetulan pemimpinnya lagi nggak sehat ya. 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 Nggak malu dia berbuat sesuatu yang menyakiti ya, hamba Allah yang lemah ya. Hamba Allah yang dulu ketika masih menjadi milik bapak ibunya betul-betul disayang ya. Sayang, dibiayain, diperhatikan. Begitu dilepas ke orang lain disia-siakan ya. Ya gimana enggak marah Allah Subhanahu wa taala terhadap ya penyanyian amanah seperti ini ya. Namun wanita yang betul-betul terinspirasi oleh Al-Quran ya, dia akan tetap bersabar menghadapi ini. Tentu bukan berarti tidak mencari solusi ya. Insya Allah khairan katsiranya lebih berlipat-lipat ya. Nah kalau begini cara berinteraksinya dengan Al-Quran, insya Allah akan semakin indah Al-Quran itu dirasa ya. Jadi Ramadan merupakan ya syahrullah ya, bulan bersama Allah ya. Dari subuh sampai maghrib ya. Andai kata manusia itu cuma puasa doang ya, sama sholat wajib, itu sudah cukup membuat dia bersama Allah ya. Hanya karena taatnya kepada Allah, jangan makan siap, jangan minum siap, jangan dekati pasangan siap ya. Kan karena Allah. Apalagi ya, selama berpuasanya ada yang sambil nuntut ilmu, ada yang sambil mengajarkan ilmu ya, ada yang sambil silaturahim dan seterusnya. Berarti berlipat-lipat kebersamaan dengan Allah. Malamnya juga begitu ya. Seharusnya segera istirahat, masih ingin lebih bersama Allah. Baru tidur sebentar, bangun lagi untuk bersama Allah. Ya. Apa iya hidup yang seperti itu tidak bisa mengantarkan manusia untuk mengatakan Allahu ahabba ilayya min mali. Ya. Ya. Allah itu lebih saya cintai dari harta saya ini. Ya. Karena itu yakinlah tarbiyah Ramadan kalau sampai ke arah ini ya insya Allah ya rizki itu yang istilahnya ja'a raghma'an fihi ya, dia yang ngejar-ngejar manusia itu ya. Tapi ketika manusia yang ngejar-ngejar dia jual mahal ya. Tapi kalau kita lepas ya karena Allah, bukan karena yang lain-lain ya, karena Allah justru dia akan ngejar kita ya. Sebagian besar realitanya seperti itu ya.
Jadi infak pada hakikatnya sebuah pembuktian ya, bahwa Allah lah yang lebih saya cintai. Ya. Nggak mungkin karena melaksanakan perintah Allah jadi miskin gitu ya. Ya. Seperti umumnya perasaan manusia ya. Al-Isra ayat 100 ya. Lau annakum tamlikuna khazaina rahmati rabbi ya, la amsaktum khasyatal infaq ya. Ketika manusia itu tidak beriman dengan Allah ya, baik ya memang nggak belajar beriman ataupun sudah beriman tapi imannya tidak dikembangkan ya. Sehingga muncul kemunafikan ya, maka betapapun kekayaannya sepenuh bumi ini ya, dia tetap akan pelit karena khawatir habis hartanya ya. Nah, karena itu salah satu istilah infak itu sedekah ya. Sedekah dari kata sidq artinya yakin ya. Sedekah ya. Saya keluarkan harta ini dengan sebuah keyakinan agar aku lebih dekat kepada Allah, agar aku tidak mencintai harta ini melebihi cintaku kepada Allah ya. Ya, jadi bervariasi ya, motivasinya bukan sekedar nanti jadi pahala ya, naam itu salah satunya ya. Oh biar nanti diganti, naam itu salah satunya, tapi sungguhnya lebih dari itu ya. Ya, sehingga ya bisa jadi ya balasannya nggak di dunia langsung, tapi dia udah terhibur menjadi orang yang dekat kepada Allah. Ala innaha qurbatul lahum ya. Ya. Maka tarbiyah infak ini ya, wabil khusus di bulan Ramadan ya, ya kembali kepada surat Ali Imran ayat 14 ya, di mana Allah katakan ya, betul manusia memang kamu itu ya, ya cintanya sama harta luar biasa ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ya. Dan seterusnya ya, yang ingin punya investasi emas, punya investasi pertanian, peternakan, itu semua manusiawi ya, ya. Tapi Allah tutup wallahu indahu husnul ma'ab ya. Itu keinginan, maksudnya bisa terjadi bisa enggak ya. Keinginan dunia itu enggak bisa jadi sebuah kepastian, bisa jadi bisa enggak ya. Hatta orang itu sudah belajar ilmu ekonomi sampai profesor, wah belajar apa itu misalnya entrepreneurship yang sampai keluar negeri, kalau belum saatnya ya, kalau belum Allah takdirkan itu tidak akan terjadi ya. Ya. Sehingga mau terjadi mau nggak terjadi, cita-cita manusia memiliki harta itu ya, yang nggak boleh meleset itu adalah keyakinan wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, bagaimana ketika saya kembali kepada Allah, kembali dengan cara yang terbaik. Ya. Andai kata udah berusaha, tapi dengan rezeki yang terbatas, menjadi terbaik kalau seperti tadi. Usaha sudah, niat sudah, doa sudah, ya. Ya. Sehingga yang keluar tetap sedikit, tapi punya presentasi yang besar ya. Andai kata kaya juga tidak terfitnah oleh hartanya ya, sehingga ya dengan hartanya dia juga meraih husnul ma'ab ya. Saat-saat kembali kepada Allah dengan cara yang terbaik, apakah istilahnya husnul khotimah, apakah istilahnya kembali dalam keadaan istiqomah dan lain sebagainya ya. Maka
informasi, dalam menyikapi informasi seperti ini manusia sedang diuji oleh Allah. Benar kamu percaya sama saya, ya. Yakin sadaqallahul azim, Allah itu pasti benar, ya. Yakin innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya, ya. Dan berbagai macam, ya, tantangan, ya, saat manusia menghadapi kondisi seperti ini. Kondisi, ya, siapa sih yang tidak ingin punya ini, punya itu, dan seterusnya, ya. Tapi saat manusia itu, ya, menyikapi penjelasan Allah itu dengan penyikapan yang penuh yakin, penuh keimanan, penuh ketundukan, maka Allah langsung ngasih pilihan. Ya. Mau nggak saya kasih tahu, ada yang lebih baik dari yang kamu, ataupun yang lebih baik dari yang umumnya diingin-inginkan, didamba-dambakan oleh manusia, ya. Yaitu ketakwaan yang menghantarkan kamu ke surga Allah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah, ya. Bersama pasangan-pasangan yang telah disucikan oleh Allah, wa ridwanum minallah, keridhaan Allah, wallahu basirum bil ibad, ya. Tentu dengan keimanan yang sudah benar, siapapun kalau baca ini, ya, selalu akan menyatakan labbaika ya Rabb, labbaika ya Rabb. Siap ya Allah, siap ya Allah, ya. Ya, penjelasanmu jauh lebih hebat, lebih tinggi, ya, ya, lebih pasti daripada keinginan umumnya manusia terhadap, ya, rasa ingin memiliki harta. Langsung dikasih alternatif yang lebih baik. Tentu pemahamannya bukan udah tinggalin tuh, ya. Yuzuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, enggak mungkin, ya. Ya. Tetap silahkan usahakan, tapi jangan lupa bi khairin min dzalikum, itu jangan lupa, ya. Kalau Allah takdirkan berhasil, ya. Kalau nggak berhasil, tetap juga nggak ngambek kepada Allah. Tahu mana yang bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya. Salah satu aktivitasnya apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ya, banyak doa. Doanya apa materinya? Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ya. Ibaratnya, ya, harta-harta, ya, yang diinginkan itu, ya, apa dapatnya cuma 1%, 10%, dan seterusnya, ya. Sudah pasti dibalik itu banyak, ya, banyak hal-hal, ya, yang membuat manusia itu, ya, mungkin kurang taat kepada Allah, ya. Apalagi yang dapatnya lebih banyak lagi, berarti kesibukannya dengan dunia lebih banyak lagi, ya. Tapi dia tidak lupa kepada Allah, ya. Sehingga menghasilkan faghfir lana dzunubana, ya. Jangan sampai dosa-dosa kami tidak terampuni karena keasikan urusan harta ini, ya. Wa qina adzabannar, ya. Ya, jangan sampai kami terjerumus ke dalam neraka gara-gara harta itu, ya. Justru sebaliknya, ya. Jadi ada keinginan masuk surga, sekaligus ada keinginan yang kuat agar terampuni dosa dan selamat dari api neraka. Maka cara meraih harta atau mengolah harta seperti inilah, ya. Betapapun manusia itu sibuk dengan urusan dunianya,
jadilah dia pribadi yang memiliki 5 kriteria. Ya. As-sabirin, jadi orang yang bersabar. As-sadiqin, jadi orang-orang yang selalu serius di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. As-sadiqin itu istilahnya apa? Enggak ngambekan gitu ya. Apapun kondisinya terus menjalankan ketaatan ya. Enggak bosenan gitu ya. Baru juga ngafal Al-Qur'an sebulan 2 bulan udah bosen ya, enggak shodiqin ya. Baru juga menghadapi tantangan ya ringan ya udah berhenti ya, enggak shodiqin itu. Shodiqin itu pantang menyerah apapun halangan, rintangan, ujian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sadiqin, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin ya. Ya. Harta banyak, ibadah juga banyak ya. Harta banyak, tilawah juga banyak. Harta banyak, qiyam lama. Itu namanya qanitin ya. Yang kesian udah harta sedikit, ibadah sedikit ya. Udah harta sedikit, tilawah sedikit ya. Qanitin wal munfiqin, jadi orang yang banyak berinfak ya. Ya, kalau secara bahasa munfiqin itu apa sih artinya ya? Ya, kalau prakteknya munfiqin ngeluarin duit ya. Munfiqin itu ya kalau diterjemahkan secara bahasanya ya, orang-orang yang mengeluarkan duitnya karena taatnya kepada Allah dan tidak takut miskin. Nah, itu kalau mau terjemahan Arab aslinya begitu ya. Karena munfiq dari kata infak itu ya secara bahasanya ya apa itu istilahnya, etimologinya ya, infak itu miskin ya, kurang duit gitu. Sehingga orang berinfak ya, karena ketaatanku kepadamu ya Allah saya keluarkan tanpa saya takut ya miskin karena berinfak ya. Ya syukur-syukur kalau segera Allah tambahkan lagi. Kalau benar ya gara-gara infak itu memang duitnya berkurang ya, maka dia tetap ridho kepada Allah. Nah, itu baru namanya munfiqin ya, yang sesuai dengan makna bahasanya. Dan yang terakhir menjadi orang yang wal mustaghfirin bil ashar ya, menjadi orang yang selalu menghidupkan waktu sahurnya ya dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan ada sebuah sistem yang namanya as-sahur. Sahur makan ya, bangun untuk makan ya, supaya puasanya berkualitas ya. Sebelum kuat berkualitas dulu, karena yang nyuruh sahur kan Allah ya, melalui Rasulnya. Sehingga nggak berlaku itu kalau ada orang mengatakan saya nggak sahur seger-seger aja. Iya, tapi puasamu jadi nggak berkualitas, nggak sesuai dengan SOP. Ya. Karena lakukan, kalau kamu memang sehat, kuat, nggak ngaruh, walaupun seharian nggak makan, minimal seteguk air ya, agar kamu tetap mendapat barokahnya sahur. Ya. Karena itu sayang sekali kalau sahurnya benar-benar sahur ya. Ya, sahur itu apa ya, bener cuma urusan makan, nggak ada istighfarnya, nggak ada sholat tahajudnya, nggak ada doa-doanya. Ya. Jadi gimana? Ya harus diatur, ya diatur, ya berapa menit untuk makan, berapa menit untuk sholat, berapa menit untuk istighfar, berapa menit untuk ya berdoa dan seterusnya. Ya. Maka hati-hati membuka TV di saat sahur ya. Karena isinya pasti akan menjauhkan manusia ingat Allah ya. Nggak ada gunanya sama sekali itu program-program TV di saat sahur ya. Ya kecuali mungkin yang membuka channel Arab ya, di situ ada tilawah dan lain sebagainya ya. Ya.
Jadi di Ramadan dibiasakan dengan bangun di waktu sahur, di ashar, ya. Yang salah satunya ada minta ampun dan ada makan. Ya. Nanti ba'da Ramadan, ya, makannya saat puasa sunnah, minta ampunnya di hari-hari di mana dia tidak berpuasa. Ya. Begitulah sebenarnya, ya, keberadaan harta, ya, keberadaan harta, ya, ataupun tabiat manusia senang harta, ya. Ya. Tabiat manusia yang ingin menahan harta, ya. Kalau difahami secara Qur'ani, ya, bil khusus di bulan Ramadan syahrul Quran, justru harta itulah yang mengantarkan manusia kepada sifat-sifat yang luar biasa, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ya. Ya. Jadi bukan, ya, ya, tidak, jangan sampai kita memahami cuma sisi lain, wah itu fitnah, wah itu merusak kehidupan dan sebagainya. Ya. Versi Ali Imran 14, 15, 16, 17 justru, ya, harta itulah yang nanti akan mengantarkan manusia menjadi manusia yang luar biasa di sisi Allah, salah satunya dengan jiwa munfiqin, ya. Demikian jamaah rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah Bunda kajian pagi ini, insyaallah apa membuat itu tidak nunggu kaya ini di mentalitas yang kita bangun. Insyaallah masih ada waktu untuk tanya jawab Bunda. Ya, silakan. Baik, kepada Ustazah, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Sudah ada yang raise hand dari Ustazah Nuris. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair ilmunya Ustaz pagi hari ini. Saya hendak bertanya, tadi kan sebetulnya Ustaz sempat menyampaikan bahwa sedekah itu bagian dari infak. Namun saya ingin lebih jelas lagi perbedaan infak dengan sedekah itu apa. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak di saat subuh, ya Ustaz, ya. Nah, itu batasannya itu sampai kapan gitu? Karena terkadang saya khususnya itu suka lupa gitu, setelah sholat subuh langsung melakukan aktivitas lain, berkemas untuk melakukan aktivitas lain, sehingga baru ingatnya itu misalnya setelah terbit gitu baru melakukan. Itu seperti apa Ustaz? Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanggapi dulu atau dikumpulkan dulu Ustaz? Ya, satu lagi boleh karena sudah ada yang resign. Ya, sudah ada Bu Ratna. Pagi ini juga turut menyimak Ustaz Fahmi Zulkarnain, Ustaz. Masya Allah, salam Ustaz Fahmi. Silakan Bu Ratna, sekaligus menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan tentang tadi Ustaz menyampaikan tentang berinfak itu Ustaz. Betapa terkaitnya dengan Al-Quran di saat Ramadan ini, terutama hubungannya dengan tazkiyah itu, dia mensucikan diri, kemudian memperkuat dengan Al-Quran. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah kan ada dalam di antara keutamaan berinfak itu bisa untuk sebagai wasilah atau wasilah untuk berdoa atau hajat kita, seperti seorang yang sakit parah kemudian sudah berobat kemanapun tak kunjung dapat sembuh gitu, akhirnya satu-satunya adalah
berinfak, kemudian dengan infak itu berdoa. Itu yang pertama. Sehingga apa itu salah satu wasilah kita, atau khawatir juga menjadi pamrih terhadap sedekah itu. Aku mau sedekah, ada ingin ini itu dan sebagainya. Nah itu bagaimana tadi seharusnya ya, supaya kita itu dalam beribadah betul-betul ketaatan kepada Allah, bukan juga tersucikan dari keinginan kita sebagai hamba Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jadi ada infak, ada sedekah, ada zakah. Ya. Semua istilah ini ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi nama-nama ini sebetulnya bermuara pada satu amal yang disebut dengan ikhrajul mal. Ya. Mengeluarkan harta yang sudah menjadi miliknya, yang saat itu sedang dia cintai. Ya umumnya manusia siapa yang nggak seneng ya, saldonya utuh gitu ya. Tapi karena dia ingin infak, ya, berarti ingin dikeluarkan ya, karena taat kepada Allah dan tidak takut dengan risiko berkurangnya harta ya. Sehingga ya saat itu terjadi manusia disebut berinfak. Jadi sebetulnya hampir semua sama, tapi ya di balik istilah-istilah itu ya menjadi satu ya bentuk-bentuk keimanan dalam diri manusia. Ya. Jadi sehingga otomatis bisa saja ya saat dia keluar di sisi Allah itu infak dan sedekah misalnya. Kenapa? Karena ya, saat manusia itu sedekah adanya sebuah keyakinan. Ya. Sedekah artinya dari kata shadiqun ya, bahwa dia yakin ya harta inilah akan mensucikan jiwa saya. Harta inilah yang akan menyelamatkan saya di akhirat, dan berbagai macam janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya, doa malaikat terhadap orang berinfak di waktu pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang berinfak di pagi hari ini ya, berilah dia ganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Ya. Dan berilah kerusakan hartanya orang yang pelit di waktu pagi ini. Ya. Karena dia yakin dengan janji-janji ini, dia keluarkan harta itu. Ya. Maka saat itu sedekah. Ya. Zakah ya. Maka sedekah pun bisa ya, ataupun infak pun bisa beristilah infak wajib, sedekah wajibah. Ya. Yang berarti kalau sudah wajib berarti ada nisabnya, ada haulnya, ada persentasenya. Ya. Adapun orang yang sudah sampai kepada tingkat muhsinin, Al-Quran mengatakan walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Orang yang muhsinin itu di dalam berinfak tidak terikat lagi oleh persentase yang ada. Ya, persentasenya 2,5% dari nisab yang sudah dimiliki. Enggak, saya harus lebih. 5% juga enggak apa-apa. Gitu, ya. Tapi bagi yang masih pemula, Allah sebut dengan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang ya masih terikat, ya udah bagus sebetulnya ya. Cuma yang lebih bagus yang tanpa haqqum ma'lum. Ya, haqqum ma'lum berapa ya? 2,5%. Dia nggak mau lebih ya. Ya, kalau memang 2,5%-nya 25 juta, ya udah 20 juta, jangan jadi 26, jadi 25,5 ya. Ya, karena dia memang imannya baru haqqum ma'lum. Ya. Sehingga ya, kadar makna infak dan zakatnya meningkat ya, sedekahnya ya meningkat ya ketika ya semangat berinfaknya seperti di Adz-Dzariyat
tanpa batas. Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Kalau di Al-Ma'arij masih ada batasannya, haqqum ma'lum. Nah, ini tergantung bagaimana manusia memiliki keimanan infak, ya. Infak secara bahasa, ya. Karena yakinnya kepada Allah, nggak takut miskin. Karena yakinnya kepada Allah dikeluarkan agar mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, yang dia yakini, ya, realisasi daripada semua janji itu, ya. Zakah, ya, karena dia ingin membersihkan jiwanya, ya. Karena dia tahu, ya, nggak mungkin dosa saya terampuni, nggak mungkin jiwa saya bisa terbersihkan kecuali harta ini harus dikeluarkan, ya. Dengan semangat ini bukan milik saya lagi, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu muslimah, ya, yang masih bagus bertanya, ya, apa maksudnya ini? Kan kalau jumlahnya 200 juta, dia bilang nggak gampang lo nyari uang 200 juta, ini mau dikeluarin saja. Berarti dalam dirinya masih ada perasaan ini uang saya. Maka sesuatu yang diinfakkan, disodakohkan, dizakahkan, seharusnya manusia udah merasa ini bukan uang saya. Silahkan dia pergi dari ATM saya, dari e-banking saya, silahkan dia pergi, ya, karena ini bukan milik saya lagi. Saya serahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, segala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, ketika itu menjadi target, maka itu tidak lagi menjadi satu apakah salah niat, apakah nggak ikhlas, nggak ada, ya. Kalau kamu beriman dan beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Balasnya apa? Jannatu adnin tajri, ya. Kalau sudah jelas itu dari Rasul, berarti kamu menargetkan dampak sebuah amal itu recommended dari Rasul, ya. Kan nggak mau manusia suatu saat nanti ketika masuk surga, ya, kalau andai kata Allah akan mengatakan begini, wahai manusia, kamu dulu sudah soleh, ya, iya ya Allah. Kan kamu dulu nggak berharap surga, cuma berharap ridho. Mau nggak saya kasih ridho aja, udah jangan masuk surga, ya. Kan tentu nggak mau, ya. Karena aslinya, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, termasuk surga, selamat dari api neraka, kesembuhan, ya, dirinya yang sakit atau orang yang sakit, ya, itu salah satu bentuk keridhaan Allah. Jadi nggak perlu dikontradisikan, ya. Kenapa ada pemahaman itu? Itu pemahaman dari tasawuf, ya. Dan memang gerakan tasawuf itu, ya, tidak didampingi oleh ahlul hadis pada zamannya, ya. Tidak didampingi oleh ahlul hadis, sehingga memang dalam bab hadis memang dia agak lemah, ya. Tanpa mengurangi hormat kaum muslimin, para ulama terhadap Al-Imam Al-Ghazali yang punya semangat bertasawuf tinggi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tapi dalam masalah pendalilan hadis-hadisnya sebagian besar dhaif, bahkan maudhu, ya. Karena itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, itu yang harus dipegang teguh, ya. Termasuk hadis yang mengatakan aliju mardatkum bis sadaqat, ya. Ya Allah, gunakan terapi orang-orang sakit dari keluargamu dengan sedekah, itu rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa takut nggak ikhlas, ya. Ikhlas nggak ikhlas, ya, itu nanti akan terlihat. Bagaimana kalau ternyata nggak sembuh-sembuh, ya.
bagaimana kalau sembuhnya berproses lama? Ya. Ketika dalam diri orang beriman itu nggak ada perasaan apa-apa, berarti sudah ikhlas. Ya. Tapi kalau saya ini kurang apa, sedekah sebanyak ini, nggak sembuh-sembuh juga ini. Ya. Ya. Kemudian mencuri hadisnya, ini benar nggak sih hadis ini? Ya. Ya. Padahal bisa jadi, ya Allah memang sedang ingin menguji manusia keikhlasan. Ya. Ya. Istilahnya ini manusia, ya saya tunda kesembuhan keluarganya aja masih sedekah terus, ya. Ya, saat seperti itulah kemudian ya Allah ya akan memberikan apa yang diinginkan oleh manusia itu. Ya. Karena itu penting ya, sedekahnya saat saat diniatkan untuk mu'alajah, untuk sebuah terapi, sedekah yang terasa gitu ya. Ya. Sedekah yang terasa itu gimana? Ya, ya apabila persentasenya lumayan besar gitu ya. Ya. Ya, bukan ya bukan dengan persentase yang kecil gitu ya, yang terasa persentasenya ya. Dan tidak mustahil sebagian orang ya istilahnya ya daripada ini untuk sebuah rumah sakit 50 juta, ya udahlah 50 juta saya buat sedekah ya. Ya, dan tidak sedikit orang-orang yang mengungkapkan pengalamannya ketika memang sedekahnya betul-betul ya memiliki suatu tantangan yang luar biasa ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, setelah Bunda, Ustazah masih adakah yang ingin bertanya? Oh, tadi ada satu orang di chat, Ustaz izin membacakan. Kalau tabungan haji, Ustaz, tabungan haji ini kan tahunan begitu ya. Kemudian ketika sampai nisab zakat, apakah harus dikeluarkan zakatnya atau seperti apa, Ustaz? Ya tentu kalau memang sudah menahun, ya sudah setahun mengendap di rekening tabungan itu, ya otomatis keluar zakatnya ya sesuai dengan nisab yang tentukan, itu kurang lebih 86 seharga 86 gram emas ya. Ya, silakan dihitung sekarang emas lagi naik ya. Ya sekarang 1 gramnya 1 juta lebih ya, 1.270.000 kurang lebih ya. Ya, ya tinggal dikaliin aja ya. Ya itulah insyaallah nisab emas ya. Nisab zakatul mal insyaallah seperti itu. Allah a'lam. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah, masih adakah yang ingin bertanya? Sepertinya dicukupkan, Ustaz. Mohon kesediaan memahami doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa jami'a amalina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ahla Ghazzah. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin adh-dhalimin shattat shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.